Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di pelajaran apa ya? Pelajaran PAI. Betul sekali. Bersama ustazah siapa? Bersama Ustazah Azizah. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga, ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan belajar kembali setelah pekan lalu kita ada PH ya. Nah, hari ini seperti biasa sebelum belajar Ustazah akan menyampaikan sebuah nasihat. Nasihatnya tentang apa ya Ustazah? Ya, tentang sebuah hadis. Ustazah ambil dari sebuah hadis. Hadisnya berbunyi seperti ini. Idza sa'alta fas'alillah, yang artinya adalah ketika antum meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya apa coba? Anak-anak ustazah tahu nggak apa maksudnya? Maksudnya adalah jika anak-anak ustazah menginginkan sesuatu, apapun yang antum inginkan, yang pertama dilakukan adalah meminta kepada Allah. Kenapa kita meminta kepada Allah? Karena semua yang ada di dunia ini, baik itu yang kita makan, baik itu yang kita pakai, semuanya yang kita lihat adalah milik Allah. Makanya kita minta itu harus kepada Allah dahulu. Setelah kita minta kepada Allah, setelah kita berdoa kepada Allah, baru kita berusaha untuk mendapatkannya. Bagaimana cara berusahanya? Misalnya, antum ingin membeli sebuah buku. Nah, gimana caranya usahanya? Yang pertama, ketika antum dikasih uang dari ayah atau dari bunda, antum bisa menabungnya sedikit demi sedikit. Setelah antum tabung lama-kelamaan, nanti akan menjadi banyak uangnya, baru bisa membeli apa yang antum inginkan, ya kan? Nah, itu adalah contoh usahanya. Tapi kalau kita berusaha saja tanpa meminta kepada Allah, bisa saja apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan itu tidak kesampaian. Maksudnya apa? Misalnya kita sudah menabung, sudah mengumpulkan uang banyak-banyak, tapi karena kita lupa berdoa sama Allah, akhirnya sama Allah tidak dikabulkan. Bisa saja uangnya hilang, bisa saja uangnya itu kita pakai untuk yang lainnya. Gak jadi kita memiliki hal yang kita inginkan, ya. Jadi ingat ya anak-anak ustazah, kalau kita menginginkan sesuatu, yang pertama kita lakukan adalah meminta kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki semua yang ada di dunia ini. Itu saja nasihat dari ustazah untuk kali ini. Sekarang kita akan memulai pelajaran hari ini ya. Jadi anak-anak ustazah, anak-anak soleh dan soleha, jangan kemana-mana, tetap lihat video ini sampai selesai. Baik, anak soleh dan soleha, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang tampung tangannya. Nah, kemudian sama-sama kita berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin.
Nah, anak soleh dan soleha, sekarang kita mulai pelajaran kita ya, yaitu tentang Ana Cinta Al-Quran. Nah, coba anak-anak ustazah, siapa yang sudah tahu apa itu Al-Quran? Siapa yang sudah sering membaca Al-Quran? Apa sebenarnya Al-Quran itu? Nah, ini saya kasih tahu ya. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Kitab yang selalu dibaca oleh orang Islam. Ya. Nah, Al-Quran ini berguna untuk dijadikan petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu kita jadikan sebagai pedoman ya. Nah, sekarang di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali bacaannya. Pertama, kita mulai belajar dulu dengan melafalkan basmalah ya. Nah, bunyinya seperti apa? Lafalnya seperti apa? Seperti itu. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba ikuti anak-anak ustazah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, seperti itu bacanya ya. Seperti itu lafal basmalahnya. Nah, sekarang ustazah mau tanya lagi anak-anak ustazah, siapa yang sudah tahu apa artinya basmalah? Kemarin sudah pernah ya ustazah kasih tugas tentang menulis basmalah dan artinya. Ayo, siapa yang ingat? Nah, betul sekali. Basmalah itu atau yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masya Allah. Nah, basmalah ini diucapkan kapan saja ya? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Basmalah itu kita ucapkan sebelum melakukan kegiatan. Apapun kegiatannya, kita harus selalu mengucapkan basmalah. Nah, sekarang coba siapa yang bisa bantu ustazah? Sebutkan contohnya. Ya, ini dia contohnya. Ketika kita mau tidur, sebelum tidur kita baca basmalah dulu supaya tidurnya bernilai pahala. Kemudian sebelum mandi juga sama, kita ucapkan basmalah supaya kita juga dapat pahala padahal kita mandi saja. Kemudian sebelum belajar kita juga harus ucapkan basmalah karena kita akan mempelajari ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Nah, kemudian sebelum kita keluar rumah, kita juga harus membaca basmalah. Semoga Allah melindungi kita di jalan, di luar, ya. Nah, selanjutnya ketika kita mau naik kendaraan, kita juga harus baca basmalah. Minta perlindungan kepada Allah supaya kita selamat, terhindar dari celaka. Nah, selanjutnya sebelum makan kita juga harus ucapkan bismillah supaya kita tidak diganggu setan. Nanti makanan kita diminta setan. Nah, sekarang waktunya latihan ya. Nah, latihan ini antum tulis soal dan jawabannya di buku latihan. Nah, soalnya apa? Tuliskan 3 contoh kegiatan yang diawali dengan basmalah. Jadi antum tuliskan di situ 3 contoh kegiatan yang diawali dengan basmalah, ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Selanjutnya kita akan belajar untuk melafalkan hamdalah. Tadi basmalah, sekarang hamdalah. Nah, seperti ini lafal hamdalah ya. Lafal hamdalah itu adalah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo baca sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Sudah bisa ya anak-anak ustazah semuanya? Nah, hamdalah ini artinya apa ya? Siapa yang tahu? Nah, ayo. Kalau yang sudah tahu, berarti Masya Allah, sering membaca ya anak-anak ustazah nih. Hamdalah ini artinya adalah segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Artinya, dengan kita mengucapkan hamdalah, kita memuji, mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi, hamdalah ini diucapkan setelah kita melakukan kegiatan, setelah kita selesai melakukan kegiatan atau mendapat sesuatu yang kita inginkan. Nah, kemudian kapan sih kita mengucapkan hamdalah? Ayo, siapa anak ustazah yang tahu kapan kita tepatnya untuk mengucapkan hamdalah? Ya, betul sekali. Pinter anak-anak ustazah ya. Yang pertama kita ucapkan contohnya adalah ketika kita selesai makan. Ketika kita selesai makan, kita ucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ketika bangun tidur, kita juga harus ucapkan hamdalah karena kita dibangunkan lagi sama Allah sehingga kita bisa hidup lagi, beraktivitas lagi, bisa belajar lagi, bisa main lagi. Nah, kemudian setelah selesai belajar, kita juga harus ucapkan hamdalah karena kita sudah diberi kesempatan sama Allah untuk belajar, menuntut ilmu seperti ini, ya. Kemudian ketika kita mendapatkan hadiah, mendapatkan sesuatu, barang baru atau apa, kita harus mengucapkan hamdalah karena itu adalah rizki yang Allah berikan untuk kita. Yang terakhir, ketika kita mendapatkan prestasi, karena itu semua terjadi atas izin Allah, ya. Sekarang anak-anak ustazah, waktunya kita latihan lagi ya. Nah, di sini masih sama cara mengerjakannya. Tulis soal dan jawaban antum di buku tulis. Nah, kemudian soalnya apa? Soalnya adalah tuliskan 2 contoh kapan saat yang tepat, waktu yang tepat untuk mengucapkan hamdalah. Ya, anak-anak ustazah? Alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Sebelum itu, ustazah ingatkan anak-anak ustazah dahulu bahwa di video tadi ada 2 latihan. Nah, dua-duanya antum kerjakan di buku tulis ya. Nanti disalin soalnya, kemudian ditulis juga jawabannya di situ. Nanti dikumpulkan ke ustazah di akhir pekan. Oke? Nah, karena kita sudah selesai belajar, maka kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.